Mr. Ahmad for channel education. Kisah Nabi Adam, bapa umat manusia. Karena melakukan perbuatan yang dilarang Allah, Nabi Adam diturunkan ke bumi di daerah India. Nabi Adam bertobat kepada Allah karena melakukan kesalahan. Setelah tobatnya diterima Allah, ia dipindahkan ke Mekah oleh malaikat. Di Mekah, tepatnya di Arafah, Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa. Tempat pertemuan tersebut diberi nama Jabal Rahmah atau Gunung Rahmah. Artinya bukit kasih sayang. Mereka memulai kehidupan di bumi di daerah Mekah. Nabi Adam terus berdakwah kepada keturunannya hingga wafat. Beliau wafat di daerah Jabal Abi Qais, Mekah. Allah bermaksud menciptakan manusia di muka bumi. Dia memberitahukan rencana itu kepada malaikat. Rencana tersebut membuat para malaikat khawatir jika manusia yang akan diciptakan itu kelak membuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini." Lalu malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau," kata malaikat. Lalu Allah berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah dari bumi. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Allah ke dalamnya. Akhirnya terciptalah sosok manusia bernama Adam. Allah berkata kepada para malaikatnya, 'Wahai para malaikat, tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud atau penghormatan.' Adam dikaruniai akal budi dan hati nurani agar bisa berpikir dan menjalani kehidupan secara baik dan bijaksana. Allah mengajari Adam tentang berbagai hal, terutama tentang benda-benda dan menjadikannya sebagai khalifah pemimpin di muka bumi ini. Waqa'u lahu sajidin. Allah memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam. Hal itu sebagai tanda penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberikan amanat menguasai bumi dan isinya. Para malaikat dan jin memberi hormat kepada Adam dengan cara bersujud. Akan tetapi, di antara golongan jin-jin itu, ada yang membangkang perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Golongan ini bernama Iblis atau setan. Iblis membangkang karena merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Iblis diciptakan dari unsur api, sementara itu Adam diciptakan dari tanah dan lumpur. Allah bertanya kepada Iblis, "Hai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu bersujud?" "Anna khairu minhu." Lalu Iblis menjawab, "Ya Allah, saya lebih baik daripadanya." "Anna khairu minhu." Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Bagaimana mungkin saya harus bersujud kepadanya? "Khalaqatani min nar wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan saya dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Allah pun menghukum Iblis, "Hai Iblis, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya." Maka keluarlah Iblis dari surga itu. Sesungguhnya kamu termasuk golongan orang yang hina. Iblis pun sakit hati. Ia bertekad dan bersumpah akan menggoda dan menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa. Adam diberi tempat oleh Allah di surga. Surga adalah tempat yang sangat indah dan menyenangkan. Segala sesuatu tersedia di dalamnya. Adam sangat senang tinggal di dalamnya.
Akan tetapi, Adam merasa kesepian karena sendiri di surga. Lalu Allah menciptakan Siti Hawa sebagai istrinya dan menjadikan teman hidupnya. Allah berpesan kepada Adam, "Wahai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makan makananlah yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati satu pohon yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Iblis mengetahui larangan Allah yang ditujukan kepada Adam dan Hawa agar tidak mendekati satu pohon di surga. Iblis lalu menyusun rencana untuk menggoda Adam. Ia mulai membujuk Adam dan Hawa agar memakan buah tersebut. Ia mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa jika keduanya memakan buah itu, mereka akan kekal di surga. Pada awalnya, Adam dan Hawa tidak tergoda. Iblis pun kecewa. Tetapi iblis tidak putus asa. Beberapa hari kemudian, iblis kembali membujuk Adam dan Hawa agar mau memakan buah tersebut. Bujukan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Akhirnya Adam dan Hawa termakan bujukan iblis. Mereka memakan buah terlarang itu. Allah sangat marah kepada Adam dan berkata, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua jauh dari pohon kayu itu? Dan telah kukatakan pula bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Adam dan Hawa merasa bersalah dan berdosa karena telah termakan bujukan iblis dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya menangis dan bertobat, lalu memohon ampun. "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah mengampuni dosa Adam dan Hawa karena Adam dan Hawa memohon ampun. Akan tetapi, Allah memberi hukuman kepada mereka. Mereka diturunkan ke bumi dalam tempat yang berbeda. Allah berfirman, "Wahai Adam dan Hawa, turunlah kamu sekalian. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Keduanya hidup terpisah jauh. Mereka saling mencari dan merindukan hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa waktu, mereka dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang Arafah, Arab Saudi. Tempat pertemuan antara Adam dan Hawa dinamakan Jabal Rahmah, yang artinya bukit kasih sayang. Kemudian keduanya membina kehidupan bersama-sama. Mereka memaafkan dan memanfaatkan segala sesuatu di bumi. Keduanya bertani dan berkebun dan mempertahankan kelangsungan hidup. Kehidupan yang dialami oleh Adam dan Hawa di dunia ini sangat berbeda dengan kehidupan di surga. Jika di surga mereka bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Sementara itu di dunia, untuk mendapatkan sesuatu harus dengan usaha dan perjuangan yang tidak mudah. Walaupun demikian, Adam dan Hawa hidup bahagia. Mereka hidup dalam cinta dan kasih sayang.